Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2019. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, dengan dosen pengampu Siti Ibra Mustafa Kamal, SE MSc. Kami dari kelompok 3 yang saling bekerja sama untuk memenuhi tugas mata kuliah ini. So, langsung sajalah, inilah video perkenalan dan video presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Andi Nirmala dengan NIM 20300119048, kelas MPIB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa, NIM 203119066 dari kelas MPIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinayanti, NIM 203111901 dari kelas MPIB. Nama saya Fitriani, NIM 203011983 dari MPIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Amri, NIM 20300111901 dari kelas MPIB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerentanan dan gangguan terhadap sistem informasi. Dalam suatu sistem informasi, tentu akan ada yang namanya gangguan, sebab sistem informasi ini dapat diakses oleh banyak orang dan hal tersebut tak menutup kemungkinan akan timbulnya sebuah gangguan. Maka dari itu, sistem informasi perlu diberikan keamanan yang ketat, sebab sistem informasi di sini terlalu rentan untuk dibiarkan tanpa bentuk pengamanan. Mengapa sistem informasi begitu rentan? Karena data yang disimpan dalam bentuk elektronis umumnya lebih mudah atau sangat rawan sekali terhadap ancaman atau gangguan yang mungkin timbul dibandingkan jika data tersebut disimpan secara manual. Kerentanan yang dimaksud di sini yaitu setiap kelemahan yang dapat dieksploitasi sehingga mengganggu sistem atau informasi yang terdapat di dalam sistem. Adapun ancaman diartikan sebagai suatu potensi yang dapat mengganggu keamanan. Secara umum, hal-hal yang memerlukan perlindungan dalam sistem informasi yaitu yang pertama, informasi dan data, termasuk perangkat lunak dan password. Yang kedua itu layanan komunikasi dan pengolahan data. Yang ketiga, peralatan dan fasilitas. Terdapat beberapa ancaman dan gangguan yang mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap sistem informasi. Di antaranya, yang pertama ada kerusakan perangkat keras. Yang kedua, perangkat lunak tidak berfungsi. Yang ketiga, tindakan-tindakan personal. Yang keempat, penetrasi akses ke terminal. Yang kelima, pencurian data atau peralatan. Yang keenam, kebakaran. Yang ketujuh, permasalahan listrik. Yang kedelapan, kesalahan-kesalahan pengguna dalam sistem informasi. Yang kesembilan, program berubah. Dan yang terakhir itu mengenai permasalahan-permasalahan telekomunikasi. Meningkatnya kerentanan dan gangguan terhadap teknologi informasi tentu akan membuat para pengembang dan pengguna sistem informasi untuk menempatkan perhatian yang khusus, terutama terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kendala untuk penggunaan sistem informasi secara memadai. Tujuan keamanan sistem informasi. Sistem informasi ialah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur atau aturan yang diorganisasikan secara integral guna mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mengambil suatu keputusan. Teknologi informasi ini tentu sangat berperan penting dalam berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, pemerintahan, perbankan, ataupun perdagangan. Dalam suatu teknologi informasi, baik peranan untuk bidang apapun tidak akan lepas dengan apa yang namanya suatu sistem dan informasi.
Dalam suatu sistem informasi, tentu memerlukan keamanan sistem mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi organisasi dari berbagai ancaman pihak-pihak yang tidak berwenang. Keamanan sistem yang dimaksud untuk mencapai 3 tujuan utama yaitu kerahasiaan. Setiap organisasi berusaha akan melindungi data dan informasinya dari pengungkapan terhadap pihak-pihak yang tidak berwenang. Sistem informasi tentu perlu mendapatkan prioritas keberhasilan yang tinggi. Kerahasiaan yang tinggi mencakup sistem informasi eksekutif, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi pemanfaatan sumber daya alam. Kedua, ketersediaan. Sistem dimaksud untuk selalu siap menyediakan berbagai data ataupun informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Tujuan ini penting khususnya bagi sistem yang prioritas informasi seperti SIM, DSS, dan sistem pakar ES. 3. Integritas. Semua sistem dan subsistem yang dibangun harus mampu memberikan bentuk gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. 3. Membangun pengendalian sistem informasi. Menurut Sandu S. Raffi dan Samarati 1994 dalam jurnal yang ditulis oleh Kuala 2021 menjelaskan bahwa pengendalian atas sistem informasi sesungguhnya dengan perangkat keras dan lunak pada sistem komputer. Access control constrain what a user can do directly as well as what program actually on behalf of the user are allowed to do. Jadi kontrol akses dapat membatasi apa yang dapat dilakukan pengguna secara langsung, serta program apa yang dijalankan atas nama pengguna yang diizinkan untuk dilakukan. Dengan cara ini, kontrol akses berusaha untuk mencegah aktivitas yang dapat mengakibatkan pelanggaran keamanan sistem informasi. Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya suatu bencana atau disaster, kesalahan atau error, interupsi pelayanan, kejahatan terhadap pemanfaatan komputer, dan pelanggaran sistem pengamanan komputer. Perlu dibangun sebuah kebijakan dan prosedur khusus dalam melakukan desain dan implementasi sistem informasi. Perlu dibangun pengendalian sistem informasi yang terdiri dari seluruh metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang dapat memastikan keamanan aset organisasi, keakuratan, dan dapat diandalkannya catatan dan dokumentasi akuntansi dan aktivitas operasional mengikuti standar yang ditetapkan dokumen. Pengendalian atas sistem informasi harus menjadi bagian yang terintegrasi sejak sistem informasi ini dirancang. Menurut American Institute of Certified Public Accounting atau AICPA, pengendalian sistem informasi dapat dibagi menurut pengendalian umum atau general control dan pengendalian application control. Di samping itu terdapat pula organisasi profesi lain yang di bidang audit dan pengendalian teknologi informasi, yaitu ISACA, Informasi Sistem Audit and Control Association, yang membagi bentuk pengendalian dari perspektif yang berbeda. ISACA membagi pengendalian sistem informasi menjadi dua jenis, yaitu pengendalian luas atau passive control dan pengendalian terinci atau detail control. Pengendalian sistem informasi mengikuti apa yang dirumuskan oleh AICPA, yaitu bagaimana pengendalian sistem informasi terbagi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum diterapkan pada keseluruhan aktivitas dan aplikasi sistem informasi. Pengendalian umum dipasangkan di seluruh aplikasi yang terkomputerisasi dan terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat manual yang mampu untuk menciptakan lingkungan pengendalian secara menyeluruh.
Pengendalian aplikasi adalah pengendalian yang secara khusus dipasangkan pada aplikasi tertentu atau suatu subsistem tertentu. Misalnya pengendalian aplikasi yang dipasangkan di aplikasi sistem pengajian, piutang, atau pemrosesan order untuk mengadakan barang dan jasa. Selanjutnya mengenai pembahasan pengendalian umum. Pengendalian umum tentu dirancang untuk menjamin bahwa seluruh sistem komputer dapat difungsikan secara optimal dan pengolahan data dapat dilakukan secara lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengendalian umum sistem informasi berhubungan dengan risiko-risiko yang berkaitan di berbagai area kegiatan seperti sistem operasi, sumber daya data, pemeliharaan sistem, pusat komputer, komunikasi data, pertukaran data elektronik, komputer mikro, dan sebagainya. Pengendalian umum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, penyusunan rencana pengamanan. Kedua, pemisahan tugas dalam fungsi sistem informasi. Yang ketiga, pengendalian proyek penyusunan sistem informasi. Yang keempat, pengendalian akses fisik. Yang kelima, pengendalian akses login. Yang keenam, pengendalian penyimpanan data. Yang ketujuh, pengendalian transmisi data. Yang kedelapan, standar dokumentasi. Yang kesembilan, meminimumkan penghentian sistem informasi. Yang kesembilan, rencana pemulihan kerusakan, perlindungan terhadap komputer dan jaringan. Dan yang terakhir itu pengendalian internet. Saya Rinayanti akan membacakan materi dari kelompok kami, yaitu pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi merupakan suatu pengendalian internal komputer yang berlaku khusus untuk aplikasi komputerisasi atau sistem informasi pada suatu organisasi, sehingga sebaiknya perlu dilakukan evaluasi pengendalian aplikasi pada sistem informasi untuk menghindari atau memanalisir dari kesalahan sistem informasi yang dapat merugikan organisasi. Pengendalian aplikasi juga sering disebut pengendalian perspektif teknis atau dapat didefinisikan sebagai pengendalian yang langsung terkait dengan transaksi pada suatu aplikasi tertentu. Tujuan utama dari pengendalian aplikasi ialah untuk menjamin akurasi atau validasi input, proses, dan output program aplikasi. Pengendalian aplikasi dan pengendalian umum tentu saling melengkapi satu sama lain. Jadi, kedua hal tersebut penting dan perlu sebab pengendalian aplikasi jauh lebih efektif jika didukung dengan adanya pengendalian umum yang kuat. Menurut Suwarno dalam jurnal yang ditulis Putu Mega Silvia Aviana tahun 2012, mengemukakan bahwa pengendalian aplikasi ini digolongkan dalam 3 kategori, yaitu pengendalian masukan, pengendalian proses, dan pengendalian keluaran. 1. Pengendalian input atau masukan. Pengendalian input bertujuan untuk menjamin bahwa data yang diterima untuk diproses telah diotorisasi, lengkap, bebas dari kesalahan, diidentifikasi menjadi data yang dapat dibaca oleh mesin atau komputer. Adapun prosedur pengendaliannya adalah 1. Pengendalian atas akses ke dokumen asal. 2. Penggunaan dokumen asal yang dipranomori. 3. Penggunaan pengecekan digital. 4. Penggunaan total kumpulan. 5. Pengendalian validasi. 6. Penggunaan prosedur-prosedur untuk menentukan agar perjumlahan atau rekor secara relatif. 7. Penggunaan label-label arsip internal. 8. Penggunaan prosedur koreksi kesalahan. 9. Penataan kesalahan arsip-arsip dan laporan-laporan. 2. Pengendalian proses. Pengendalian proses bertujuan untuk mencegah kesalahan yang terjadi selama proses data dimasukkan ke komputer. Adapun prosedur pengendalian proses adalah 1. Pengendalian data total. 2. Penggunaan register transaksi.
Ketiga, pengendalian output atau keluaran. Pengendalian output bertujuan untuk menjamin ketelitian dalam proses hasil dan menjamin bahwa pihak yang berhak saja yang menerima output. Pengendalian keluaran melindungi keluaran dan kerugian, korupsi dan akses yang tidak sah. Pengendalian ini meliputi pembatasan akses ke arsip-arsip keluar, penyediaan pekerja-pekerja yang mencetak dan mengkopi data atau memberi pelayanan pengiriman, pembatasan akses penghancuran dan pengendalian sampah dokumen, penelahan keluaran atas keakuratannya, penggunaan kotak surat yang terkunci, persyaratan penerima untuk pengambilan dokumen dan pemberian tanda terima. Terakhir, penyimpanan dokumen-dokumen sensitif dalam lokasi yang aman. Nah, itulah presentasi mengenai materi pengendalian dan pengamanan sistem informasi. Semoga apa yang dipresentasikan dalam kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah kata atau penyampaian materi dari kelompok kami, mohon diluruskan. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe guys. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching.